Ini adalah kisah yang diceritakan oleh nenekku. Pada masa itu, debut pertunjukan opera Dian miliknya sangat mengguncang seluruh kota Kunming. Semua orang tumpah ruah ke jalan untuk menontonnya, hingga tidak ada satupun kursi yang tersisa. Semua orang begitu mengagumi dan menyayangi nenek. Namun, di tengah era yang kacau dan penuh gejolak saat itu, kehebatan yang terlalu mencolok sangat mudah memicu masalah. Dan dari situlah, tirai perseteruan legendaris sepanjang masa dimulai. Ayo, pelan-pelan pindahkannya. Pelan-pelan saja. Pelan, pelan, pelan. Hati-hati ya. Yang di sebelah sana, awas ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Taruh di sebelah sana. Aduh. Pak Si, silakan masuk, silakan masuk. Kami baru saja mulai pengerjaannya di sini. Bapak tenang saja. Ya, gedung teater tua ini, rencana renovasinya menjadi arena escape room. Begitu selesai nanti. Bapak tinggal duduk manis meraup keuntungan melimpah saja. Gedung Ting Feng ini memiliki nilai sejarah selama 200 tahun loh. Dengan sejarahnya yang kuat saja, tempat ini pasti bakal ramai pengunjung. Bisnis yang syarat akan sejarah seperti ini, bukankah lebih baik dipertahankan untuk pementasan opera saja? Pasti bisa saja bercandanya. Nilai sejarah kan tidak bisa dipakai untuk menyambung hidup. Tapi ku dengar, bukankah ada orang tua di keluargamu yang melarang tempat ini dijual? Oh, maksud Bapak, nenek saya ya? Beliau sudah terbaring sakit selama 1 tahun ini. Kalau bukan karena keadaan, saya juga tidak ingin begini. Pak Si, awas. Kenapa tidak hati-hati sekali sih? Bagaimana kalau sampai mengenai Pak Si? Xiao Bai, cepat antar Pak Si kembali ke mobil. Xiao Bai. Sudahlah. Ayo. Baik, 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 Pak Si, lewat sebelah sini. Nenek. Kok nenek bisa ke sini? Lagi ngapain? Turun. Cepat turun. Ini siapa? Ya, kenapa berdiri di atas sana? Kok malah berdiri di atas panggung? Sih, aneh banget. Sudah nunggu lama banget. Loh, kamu lagi ngapain? Sih, pertunjukannya sudah mau mulai ini. Dipanggil dari tadi kok nggak nyahut-nyahut. Sebenarnya kamu mau ngapain? Sih, aku. Bukan begitu. Bukan apanya, sih. Aku sudah panggil kamu dari tadi. Kamu malah nggak mau turun. Kamu malah muter-muter terus di atas panggung. Kamu pikir gedung teater ini punya keluargamu? Memang iya, kan? Aduh, aku. Demi negara. Iya, sebentar, sebentar. Mencurahkan seluruh jiwa dan ragaku. Pelayan, tambah airnya. Baik. Segera datang. Malas aku bicara sama kamu. Kedai Ting Feng hari ini pasti meraup banyak uang teh lagi. Sampai ramai begini orang yang berkumpul. Memangnya siapa lagi kalau bukan demi Tuan Li? Tapi kok ku dengar Tuan Li mau meninggalkan kedai Ting Feng.
Meninggalkan apanya, sih? Beliau cuma sudah tua, sudah waktunya mencari penerus. Kira-kira bagaimana ya pertunjukan Song Maoru, murid terakhir Tuan Li itu? Kabarnya dia mewarisi seluruh bakat dan keahlian beliau. Pasti bakal jadi bintang panggung yang sangat digemari. Song Maoru. Kok namanya bisa sama persis dengan nenekku, iya? Tunggu, ada yang nggak beres. Ini bukan kebetulan. Aku menembus waktu. Pergi sana. Iya, baik. Ada apa ini? Bagus. Kami adalah prajurit pemerintah. Kami kemari untuk menangkap Li Xiao. Iya, hebat sekali. Bagus. Nyanyiannya bagus sekali. Iya, betul. Sebenarnya ada apa ini? Tuan Li, ini surat perintah penangkapan Anda. Silakan ikut kami. Tuan prajurit, saya bersedia ikut dengan kalian. Tapi bisakah, izinkan saya menyelesaikan pertunjukan ini? Mana ada ceritanya menghentikan pertunjukan di tengah jalan? Kembalikan uang tiket, kembalikan uang tiket, kembalikan uang tiket. Bubar, bubar semua. Kembalikan uang tiket, kembalikan uang tiket, kembalikan uang tiket, kembalikan uang tiket. Kini ku tertawan paksa. Menara Tingfeng ini benar-benar cari masalah besar. Mana ada ceritanya pergi begitu saja di tengah pertunjukan. Siapa dia? Suaranya merdu sekali. Betapa perih hati ini. Penjiwaannya boleh juga. Bagus juga nyanyiannya. Mari kita dengarkan. Duduk. Dengerin, dengerin, dengerin. Meski perampok jahana memaksa, aku akan melawan sampai mati. Nenek. Ternyata, dia adalah murid terakhir Tuan Li. Bagus. Bagus sekali nyanyiannya. Bagus. Nyanyian yang luar biasa. Bagus. Nyanyian yang hebat. Bagus. Nyanyian yang luar biasa. Guru. Nyanyiannya sungguh luar biasa. Kalian semua, bubar. Apa kalian tidak dengar? Ikut aku. Ayo jalan. Cepat. Di sana. SSST. Apakah Komandan Qian sedang mencari seseorang? Para penjahat semuanya sudah ditangkap. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Duan. Sudah sewajarnya saya mendukung tugas Komandan Qian. Namun, Pavilion Tingfeng ini adalah tempat usaha yang terbuka untuk umum. Jika Anda selalu membuat kegemparan besar seperti hari ini saat menangkap orang, saya rasa hal itu kurang pantas. Lagi pula, Tuan Li adalah bintang utama di Pavilion Tingfeng kami. Dia adalah orang yang jujur dan bersih. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Mohon maaf atas kelancangan saya. Jika ini memang kesalahpahaman, saya pasti akan memulangkan Tuan Li setelah semuanya jelas.
Namun, jika dia benar-benar melanggar hukum, saya terpaksa menegakkan hukum dengan adil. Nona Song, Anda sudah bisa keluar. Terima kasih banyak, Tuan Muda Duan. Apakah mereka semua sudah pergi? Karena Nona Song sedang kedatangan tamu, saya tidak akan mengganggu lagi. Saya permisi dulu. Tuan Muda Duan. Ada apa dengannya? Mungkin dia salah paham. Sudahlah, sekarang di luar sudah aman. Kamu pulang saja. Ini cuma salah paham. Cih, bukannya aku cuma. Kok rasanya pusing banget, ya? Tunggu, ini nggak benar. Kalau kakek dan nenek berpisah. Aku jadi nggak bakal ada, dong. Aduh, nenek. Kak Maoru, kalau dia salah paham, ya kamu jelaskan, dong. Kita berdua nggak ada hubungan apa-apa. Memangnya apa yang harus dijelaskan? Sejak awal dia memang majikanku. Lagi pula, apa urusannya denganmu? Dengarkan aku dulu. Meskipun ini sulit dijelaskan. Tapi, sebenarnya aku adalah pemilik pavilion Ting Feng ini, dan juga cucu nenek. Aku ini datang dari masa depan. Kalau kalian berdua tidak bersama, aku nggak bakal ada. Aduh, astaga. sudah kuduga reaksinya bakal begini. Kakek. Tuan Duan, Anda. Siang bolong begini, pavilion Ting Feng. Kenapa sepi sekali, ya? Mana penontonnya? Di mana Tuan Li? Tuan Zhao. Hari ini tidak ada jadwal tampil untukmu. Angin apa yang membawa Anda kemari? Hizi. Kemari, bantu kakak tambah air tehnya. Ku dengar. Hari ini ada pertunjukan lentera 7 bintang dari Tuan Li. Tapi kenapa sudah jam segini? Di mana Tuan Li? Guruku sedang kurang sehat. Sebaiknya Anda pulang saja. Dasar pembawa sial. Memangnya apa kedudukanku? Berani-beraninya kau berteriak di depanku. Gurumu hari ini sudah dibawa pergi oleh Komandan Qian. Kita lihat saja siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang. Sudah kuduga. Pasti kau yang menyuruh Komandan Qian membawa guru pergi. Benar, kan? Aku tidak punya kekuasaan sebesar itu. Sampai bisa menyuruh-nyuruh Komandan Qian. Hanya saja, hari ini pavilion Ting Feng kedatangan perampok. Bisnis besok pasti akan sangat terganggu. Dan karena gurumu hari ini dibawa pergi oleh Komandan Qian, makanya aku langsung buru-buru datang ke sini. Untuk pertunjukan utama besok. Bukankah Anda masih butuh saya untuk meramaikan panggung? Di pavilion Ting Feng, satu-satunya orang yang bisa meramaikan panggung untukku hanya Tuan Li. Besok, dia pasti akan kembali tampil di panggung. Aku jamin dia akan baik-baik saja. Aduh. Maaf ya, jalannya sempit sekali. Anda harus hati-hati melihat jalan. Pavilion Ting Feng sekarang ini semakin tidak terurus saja. Dari mana datangnya orang tidak tahu aturan ini? Bisa-bisanya sampai mendapat tempat di pavilion Ting Feng. Berisik sekali, kelihatan sekali kalau dia itu tokoh jahat. Bicara omong kosong apa kamu? Cukup, Tuan Zhao. Aku menghargaimu sebagai bintang panggung terkenal. Tapi karena kamu seorang aktor panggung, seharusnya pikiranmu fokus saja pada panggung sandiwara ini. Bukan malah sibuk bermain intrik kekuasaan sepanjang hari. Tuan Zhao. Karena Anda sudah bergabung dengan kelompok sandiwara keluarga Komandan Qian. Mulai sekarang, jangan sering-sering lagi datang ke pavilion Ting Fengku. Semua ini kan karena Anda tidak pernah sekalipun meliriku. Makanya aku terpaksa meminta bantuan darinya.
Tunggu saja. Tuan Ji tidak akan pernah kembali. Aku pasti akan menjadi bintang paling terkenal di pavilion Ting Feng ini. Kuharap Tuan Muda Duan juga akan sering-sering mampir ke sini. Guru saya sudah lanjut usia. Aku khawatir beliau tidak akan kuat menahan penderitaan di penjara. Berhenti. Asalkan besok kamu membawa Tuan Li kembali, pementasan utama di Ting Feng Lou setelah itu akan menjadi bagianmu. Sepakat. Saya permisi. Kalian jangan buru-buru pergi dulu. Saatnya kita membahas soal perasaan kalian berdua. Aduh, Jangan pura-pura tidak peduli dong. Kenapa kamu belum pergi juga? aku juga tidak tahu harus pergi kemana. Dan tidak tahu apakah aku bisa kembali lagi. Letakkan itu. Oh, Kamu benar-benar mengira dirimu bosnya Ting Feng Lou. Ya, sudahlah, dibilang juga kamu tidak akan percaya. kulihat kamu masih cukup muda. Di mana orang tuamu? Bukankah aku seharusnya menanyakan hal itu pada kalian berdua? Tuan Song. Gawat, Tuan Song. Tambah pertunjukan. Song Maoru. Tambah pertunjukan. Cepat suruh Song Maoru keluar. Pementasan perdana Song Maoru langsung meledak di seluruh Kunming 32. Para pencinta opera di seluruh kota menuntut adanya pertunjukan tambahan. Tambah pertunjukan. Beri kami pertunjukan tambahan. Sejak hari itu, namaku bergema di seluruh penjuru kota. Tambah pertunjukan. Kami ingin pertunjukan tambahan. Tambah pertunjukan. Aku datang dari pintu masuk panggung. Mungkinkah aku bisa kembali lewat pintu keluar panggung? Tidak bisa. Masalah hubungan kakek sama nenek belum kelar juga. Bisa tamat riwayatku kalau pulang sekarang. Kamu lagi ngapain? Oh, aku lagi latihan langkah panggung. Kamu paham opera? Peran apa yang biasa kamu nyanyikan? Aku. Sebenarnya aku ini ahli penata mahkota opera. Oke. Kalau begitu, biar kuji kemampuanmu. Kaisar, rakyat jelata, menteri sipil, jenderal perang, saudagar kaya, nelayan dan penebang kayu, sarjana yang santun, sampai preman jalanan. Hiasan kepala apa saja yang harus masing-masing mereka pakai. 4 keahlian dan 5 metode. Menyanyi, melafalkan, berakting, dan bela diri. Kalau mau jadi aktor laga panggung, tidak semudah itu. Tegakkan tanganmu. Jangan dikira aktor laga itu cuma modal main pedang dan tombak. Setiap tebasan tombak harus bisa menyampaikan pesan dan memancarkan perasaan. Untung waktu kecil aku sempat belajar sebentar sama nenek. Heh, Lin Chong, sang pelatih 100.000 pasukan pengawal kekaisaran, memakai topi sutra hitam yang lembut. Istri Jenderal Kiri Liu Bei, Sun Sangxiang, memakai mahkota Phoenix. Hiasan permata di mahkota Phoenix-nya berbentuk kupu-kupu. Tolong izinkan saya bekerja di sini, Tuan. kalau melihat gerak-gerikmu, kamu memang kelihatan seperti pencinta opera sejati. Tapi, kamu belum bisa jadi penata hiasan kepala di sini. Kalau cuma jadi pelayan dan bantu menyambut pelanggan, kurasa boleh juga. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja pada Zizi. Dia yang akan mengajarimu. Zizi.
Dia gadis yang datang dari Nanyang. Memang khusus. Datang ke sini untuk belajar opera Dian. Ya, oh. Zizi. Aku pernah mendengarnya. Kamu pernah mendengar tentangku. Zizi, belajarlah baik-baik dari nenek. Di masa depan, kamu akan membawa opera Dian ke Nanyang. Dan menjadi seorang maestro. Nenek. Lancang sekali kamu. Bukan begitu. Aku hanya merasa, nenek sudah seperti keluargaku sendiri. Sebenarnya, aku tidak punya keluarga. Sejak kecil, aku tumbuh besar bersama guruku. Seingatku, aku sudah berada di pavilion Tingfeng. Untung saja Tuan Muda Duan mau menampung kami. Aku dan guruku. Jika tidak, kami pasti sudah telantar di jalanan. Sebenarnya, aku sudah tahu semua hal yang kamu katakan itu. Bahkan, sejak pertama kali melihatmu hari ini, aku sudah merasa sangat dekat denganmu. Tadi di belakang panggung. Padahal kamu sendiri ketakutan setengah mati. Tapi kamu tetap melindungiku. Karena itu, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa, kamu bukanlah orang jahat. Nek. Kak Maoru. Mulai sekarang, aku adalah keluargamu. Betapa banyak kasih sayang yang saling bertaut sepanjang jalan. Beberapa hari yang lalu, bagaimana kegagahan saya? Sangat luar biasa. Lalu, bagaimana dengan tugas yang Nona Zhao percayakan kepada saya ini? Bagaimana penyelesaiannya sekarang? Menangkap Tuan Li ini memang bagus. Tapi Komandan Qian, tidak enak juga jika tidak menghargai nama baik Tuan Muda Duan. Cepat atau lambat, Tuan Li harus dipulangkan kembali. Apa maksudmu? Karena Komandan hanya berjanji kepada Tuan Muda Duan untuk memulangkan Tuan Li. Tapi tidak mengatakan apakah dalam keadaan mati atau hidup. Wanita berhati ular. Bukankah ini Tuan Li dari pavilion Tingfeng? Ya ampun, mengenaskan sekali. Lihatlah dia, kenapa bisa jadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa lukanya bisa parah begini? Guru. Bantu Tuan Li masuk dulu. Guru. Hati-hati. Guru. Berhenti sebentar. Biarkan aku melihat panggung pertunjukan ini sekali lagi. Aku akan memanggil tabib. Tuan Muda Duan, Tuan Li, Maoru. Guru tahu ajal guru sudah dekat. Apakah kamu masih ingat aturan panggung? Ingat, guru. Begitu naik ke panggung, pantang untuk berhenti. Hebat sekali kau, Zhao Jingxiu, berjanji padaku untuk membawa Tuan Li kembali.
tak disangka hasilnya malah seperti ini. Tuan Duan. Terima kasih atas kebaikan Anda dulu, yang telah menolong kami, guru dan murid ini. Aku memohon dengan sangat kepada Anda untuk menjaga keselamatan muridku. Aku pasti akan menjaga Maoru dengan baik. Mendengar ucapan Tuan Muda Duan ini, Aku bisa tenang sekarang. Guru. Tuan Li. Bangun, guru, bangun. Guru tidak boleh meninggalkanku, guru. Nenek. Lagi pula, penontonnya cuma sedikit. Bagaimana kalau kita tidak usah tampil saja? Konyo. Selama masih ada penonton di bawah sana, pertunjukan ini harus tetap berjalan. Kamu pikir pertunjukan ini hanya untuk diriku sendiri? Aku tampil di sini untuk mereka. Hidupku adalah pertunjukan ini. Sebelum semuanya berakhir, tidak boleh berhenti. Tapi kesehatan nenek. Aduh, aduh, aduh. Nenek. Tingbai, bangun, Tingbai, bangun, Tingbai. Pengumuman penutupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar sekali. Tuan Song. Anda sudah tidak makan selama 2 hari. Cepat bangun dan makanlah sesuatu. Ya. Hizi. Sebarkan berita ini. Untuk mengenang wafatnya guru. Aku akan naik ke panggung dan bernyanyi terus-menerus. Selama 28 hari. Kamu tidak tahu saja. Saat Tuan Li itu meninggal, betapa histerisnya Song Maoru menangis. Komandan Qian benar-benar bergerak cepat. Itu hanya masalah kecil, sekadar untuk membuat Tuan Zhao senang. Tapi Anda sudah berjanji padaku, kan? Setelah Tuan Li tiada, Anda akan menjadikanku primadona nomor 1 di Ting Feng Lou. Setelah Tuan Li pergi, bintang utama di Ting Feng Lou tentu saja hanya bisa digantikan olehmu. Komandan Qian, Ting Feng Lou menyebarkan kabar bahwa Song Maoru akan berada di Ting Feng Lou untuk bernyanyi selama 28 hari berturut-turut, mengenang guru. Apa? "18 hari. Ya ampun, 28 hari. Dengan sepenuh hati, aku mengikutinya. Inilah rasanya tak bisa menggapai, tak bisa melepaskan, dan tak bisa pergi. Ingin kembali tapi takut tak bisa mencinta. Kepedihan dan kebencian bercampur jadi satu. Bagaikan kiambang di sungai yang terhempas ombak. Kak Maoru bernyanyi dengan sangat indah. Kak Maoru. Hanya saja. Suara kakak. Dan juga kondisi fisik kakak. Apakah sanggup bertahan? Apalagi harus bernyanyi terus selama 1 bulan, berapa banyak naskah yang harus disiapkan. Karena itu, kita harus bergegas latihan. Kak Maoru. Jika Tuan Li bisa melihat kakak tampil di atas panggung, dia pasti akan sangat bahagia untuk kakak. Sejujurnya, kakak bernyanyi dengan sangat luar biasa, terutama bagian lirik yang satu itu. Pahlawan di seluruh penjuru dunia tak butuh nama.
Kalau aku yang bernyanyi seperti itu, pasti aku sudah habis dilempari ludah oleh penonton di bawah panggung. Ah, tentu saja. Kehebatan kakak saat tampil di atas panggung. Sudah 20 tahun aku pelajari, tapi masih belum bisa juga. Sudahlah, aku mau ganti baju dulu. Keluarlah. Aku juga mau pergi melihat Zizi dan yang lainnya. Kenapa kamu kembali? Saya, Qian, datang untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Song. Semoga pertunjukannya sukses. Setelah menyaksikan latihan Tuan Song hari ini, saya rasa gaya bernyanyi Tuan Song memiliki keunikan tersendiri. Terutama bagian babak yang Tuan Song bawakan tadi. Jing Niang mengantar kakaknya. Sungguh sangat menyentuh lubuk hati saya. Qian Lai. Kamu sudah membunuh guruku. Bagaimana bisa kamu masih punya muka untuk datang ke sini? Berpulangnya Tuan Li, tentu membuat saya sangat berduka. Padahal tadinya, saya berniat mengundang beliau ke kediaman saya untuk berbincang-bincang. Tapi siapa sangka? Tuan Li malah terjangkit penyakit malaria. Saya pun merasa sangat terpukul. Kini setelah Tuan Li tiada, berapa lama lagi rombongan opera peninggalannya ini bisa bertahan? Kau pasti lebih tahu dari saya. Terjangkit malaria. Bagaimana bisa Komandan Qian mengucapkan kata-kata seperti itu? Anda sungguh tidak tahu malu. Tuan Song adalah orang yang cerdas. Kunming yang sekarang sudah tidak seperti yang kau bayangkan lagi. Lebih baik bawa saja rombongan operamu, dan bergabunglah ke kediaman Qian. Menjadi rombongan opera pribadi keluarga saya. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi tinggal di gedung Tingfeng ini, dan mengikuti jejak tragis gurumu. Komandan Qian. Guru selalu mengajarkan. Seni pertunjukan ini harus dinyanyikan untuk dinikmati para penonton. Bahkan jika saya harus mati pun, saya tidak akan pernah melupakannya. Saya selalu menganggap diri saya seorang pria terhormat, tapi tidak menyangka Tuan Song ternyata sama saja seperti gurumu. Tidak tahu diuntung. Siapa yang Komandan Qian sebut tidak tahu diuntung? Saya hanya datang untuk mendoakan Tuan Song agar pertunjukannya sukses. Bos Duan. Sepertinya Anda salah dengar. Kalau begitu, terima kasih banyak, Komandan Qian. Komandan Qian baru berada di Kunming ini sekitar sebulan lebih. Apakah Anda merasa kota Kunming ini akan segera menjadi milik keluarga Qian? Saya hanya datang untuk meramaikan bisnis Bos Duan. Bos Duan membuka pintu untuk berbisnis. Tidak mungkin. Malah ingin mengusir pelanggan, kan, jika dia seorang tamu. Tentu saja. Kau tidak terluka, kan? Nona Song. Tuan Muda Duan. Sebelum wafat, Guru Li menitipkanmu padaku. Tapi aku gagal melakukannya. Maafkan aku. Tuan Muda Duan tidak perlu seformal ini. Maoru. Aku tidak apa-apa. Aku harus pergi latihan sekarang. Maoru. Maafkan aku.
Aku tidak setuju jika kau tampil. Kenapa? Kini setelah mendiang Guru Li tiada, Guru Song sangat disukai oleh masyarakat. Banyak yang bilang Guru Song telah meneruskan warisan Guru Li. Jika Guru Song tampil di panggung, pertunjukan pasti akan sangat sukses. Ambisi Qianlai sudah sangat jelas. Sekarang dia terus menyudutkan pavilion Tingfeng. Aku khawatir tujuannya bukan sekadar demi Zhao Jingxiu itu saja. Untuk saat ini, sebaiknya kau tetap bersikap tenang dan tidak menonjolkan diri. Jadwal pertunjukan berikutnya akan kita bicarakan lagi nanti. Pergolakan hebat akan segera melanda kota Kunming. Kenapa? Qianlai sekarang terus menyudutkan kita. Dia bahkan mencelakai guru hingga tewas. Dan sekarang, dia terus mengincar pavilion Tingfeng tanpa henti. Mengapa kita harus terus menahan diri dan mengalah seperti ini? Benar sekali. Terlebih lagi, terus mengalah dan bersabar juga tidak akan pernah membawa kedamaian. Tapi menurutku, ini justru cara yang bagus. Sebarkan saja beritanya. Semakin besar kehebohannya, semakin baik. Biar para pejabat tinggi dan tokoh masyarakat mengetahuinya. Bukankah ini justru perlindungan yang lebih baik? Pavilion Tingfeng. Sejak kapan giliran dua pelayan mengajariku cara bekerja? Keputusanku sudah bulat. Lebih baik kita tenang dulu untuk sementara waktu. Kita putuskan nanti saja. Kalian juga jangan menambah kekacauan lagi. Mendiang guru sangat berjasa karena telah menghargai bakatku. Sedangkan Anda berjasa karena telah menampungku. Kedua pihak sama-sama menanam budi padaku. Tentu saja, aku tidak ingin mengecewakan salah satu dari kalian. Namun sekarang, si Qian itu bertindak semena-mena. Dan Zhao Jingxiu terus mendesakku. Aku tidak berniat memperebutkan posisi bintang panggung itu. Tapi aku juga tidak sudi. Jika mendiang guruku di alam baka tahu bahwasanya muridnya yang tidak berguna ini hanya demi menyelamatkan nyawanya sendiri, sampai tidak mau naik panggung, dan tidak mau mementaskan opera lagi. Aku harap setelah yang tua, kini yang muda juga datang mencari masalah. Jalang, dasar jalang. Sedang meributkan apa lagi di sini? Tiket pertunjukan Song Maoru langsung ludas terjual seketika setelah dibuka. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu tentang hal ini. Jangan marah. Jangan sentuh aku. Jika kamu masih tidak bisa membereskan Song Maoru itu, aku sendiri yang akan turun tangan. Kamu mengancamku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya takut pada keluarga Duan itu. Kau pikir kau ini siapa? Hah? Sampai berani menginjak-injak kepalaku. Aku tidak berani lagi. Jangan pukul lagi. Mengingat selama ini kamu cukup penurut. Aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Jika ada sekali lagi, akan kupelintir kepalamu sampai putus dan kugantung di tembok kota. Paham? Asalkan ke depannya, kamu tetap patuh dan tidak bertingkah. Posisi bintang panggung di kota ini akan tetap menjadi milikmu. Sedangkan mengenai Song Maoru dan gedung Tingfeng, aku hanya tertarik pada mereka. Dan sengaja membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Kalau soal keluarga Duan itu, aku bahkan sama sekali tidak menganggap mereka ada. Saksikan saja drama ini. Lihat bagaimana aku akan bersenang-senang memainkannya. Kemari. Merangkaklah kemari.
Ayo, ayo. Biarkan aku masuk. Sudah boleh masuk. Ayo antre untuk periksa tiket. Minggir, minggir. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Ada apa? Tuan-tuan. Kenapa sampai main pukul begini? Gedung Ting Feng tutup selama 1 bulan. Hari ini tidak ada pertunjukan. Bubar, bubar semuanya. Atas dasar apa? Apa maksudnya ini? Bubar, bubar. Kami sudah menunggu lama. Ayo bubar, bubar semuanya. Tuan Muda Duan. Entah dari mana datangnya sekelompok orang. Mereka mengepung gedung Ting Feng. Mereka tidak membiarkan penonton masuk. Bahkan bilang gedung Ting Feng akan disegel selama 1 bulan. Biar aku pergi melihatnya. Jumlah mereka sangat banyak. Dan Liu Zi sudah terluka karena dipukuli. Tuan Muda Duan, jangan gegabah. Kupikir sebaiknya kita bicarakan ini dengan Tuan Song terlebih dahulu. Baik, baik. Ayo. Pasti ini ulah si Qian yang menyuruh orang membuat kekacauan. Abaikan saja. Kalau begitu, karena semua tempat duduknya kosong, kita tidak perlu tampil lagi, kan? Meskipun tidak ada penonton di bawah panggung, janji sudah telanjur diucapkan. Apa yang harus dinyanyikan? Harus tetap kita nyanyikan. Kalau begitu, kalian tetaplah di gedung Ting Feng. Zizi, tolong jaga nenekku baik-baik. Kak Maoru yang sok galak tapi menggemaskan. Aku akan mencari Tuan Muda Duan. Tuan Muda Duan. Terjadi sesuatu pada Tuan Muda Duan. Ada orang mengepung gedung Ting Feng. Aduh, dalam keadaan gawat begini. Kamu malah asyik bermain dengan burung. Cepat pikirkan jalan keluarnya dong. Sekelompok orang mengepung gedung Ting Feng. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan uang. Aduh, cepat pergi. Gedung Ting Feng disegel belum tentu hal yang buruk. Gedung teatermu dikepung orang, disegel. Dan ini bukan hal buruk. Lalu, apa yang kamu sebut hal buruk? Kematian, baru itu hal yang buruk. Aku gagal melindungi Tuan Li. Maoru tidak boleh sampai kenapa-napa lagi. Aduh, bukan begitu. Tapi tidak bisa begitu juga. Jadi, kamu yang menyuruh orang mengepung gedung Ting Feng. Benar, aku yang menyuruh orang menyegel teaterku sendiri. Memangnya kenapa? Lihat gadis di sebelah sana, bagaimana menurutmu? Dialah orangnya. Yang di sebelah sana itu, iya, benar. Hari ini tidak ada pertunjukan, cepat pulang sana. Ya, ayo cepat pergi. Ada pembunuhan. Ada tembakan, ada tembakan. Sepasang sepatu sulam, sebatang kara. Tiada jodoh di batu takdir. Pahlawan dunia meremehkan nama kosong. Mengantar adik ribuan mil, menyisakan penyesalan. Ku dengar Tuan Song, demi memperingati berpulangnya Tuan Li, akan tampil bernyanyi selama sebulan penuh. Aku, Qian, sengaja datang ke sini untuk memberikan dukungan. Kupikir pavilion Ting Feng ini akan dipenuhi banyak pengunjung, dan tiketnya pun sulit didapat. Tapi kenapa akhirnya malah sepi dan kosong begini? Komandan Qian, ramai atau sepinya penonton adalah hal yang tidak bisa saya kendalikan. Tugas saya hanyalah menampilkan pertunjukan. Tuan Song, mengenai hal yang kukatakan kepadamu hari itu, bagaimana pertimbanganmu? Hal yang mana yang Anda maksud? Komandan Qian mengundang Tuan Song untuk berkunjung ke kediaman Qian, berdiskusi tentang seni opera, sambil minum dan mengobrol santai. Ini uang mukanya.
Terima kasih atas penghargaan dari Komandan Qian. Tapi, saya masih harus mempersiapkan pertunjukan untuk besok. Jadi, saya benar-benar tidak punya waktu. Kamu harus pergi. Ini perintah, bukan ajakan untuk berdiskusi. Tuan Song. Kamu ini benar-benar pria kaku yang tidak peka, ya. Hah? Bagaimana sih jalan pikiranmu itu? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu pikir dengan mengepung pavilion Tingfeng, kamu bisa melindungi Song Maoru? Kalau tidak, memangnya kamu punya rencana yang lebih baik? Lawan dia. Terus-menerus mengalah, hanya akan membuat Qian semakin melunjak. Benar. Benar, lawan dia. Kamu tahu tidak? Pertama kali aku melihat Maoru menyanyi di atas panggung, aku langsung terpikat olehnya. Dia benar-benar terlihat sangat cantik di atas panggung. Dengan egoisnya, aku berpikir, selama aku tidak membiarkannya naik ke panggung, dan tidak membiarkan orang lain melihatnya, aku bisa melindunginya agar tetap aman di dunia yang kacau ini. Tapi aku lupa. Panggung pertunjukan itu adalah nyawa gurunya. Dan juga nyawanya sendiri. Tingbai. Menurutmu, bagaimana sosok Maoru itu? Dia benar-benar terlahir untuk menjadi primadona panggung. Tatapan mata dan gerak-gerik tangannya saja sudah bercerita. Begitu riasan operanya dikenakan. Dia benar-benar wujud nyata dari kecantikan klasik yang sempurna. Aura keanggunan yang terpancar dari seluruh tubuhnya itu, sulit sekali dicari tandingannya bahkan di dunia hiburan sekalipun. Dia bagaikan seekor burung bulbul. Aku sedang berpikir, jika kau juga memiliki pemikiran yang sama. Hei. Aku berniat menjodohkan kalian berdua. Aduh, Tuan Besar. Anda sama sekali tidak boleh berpikir seperti itu. Aku menganggapnya sudah seperti kakakku sendiri. Kenapa kau berlutut di hadapanku? Aduh, kau ini benar-benar tidak paham atau pura-pura bodoh, sih. Menjadi seorang laki-laki itu, harus berani dan berterus terang. Kalau kau menyukainya, katakan saja langsung kepadanya. Kau malah ragu-ragu dan terbata-bata begini. Apa kau mau menunggu dia yang mengungkapkannya duluan padamu? Bukan begitu, aku. Kau ini. Aduh. Gawat, Tuan Song dibawa pergi oleh Komandan Qian. Apa? Dia demi aku. Tuan Muda Duan meminta bertemu, selalu setia melayani dan mendampingi tanpa lelah. Komandan Qian, saya pribadi tidak memiliki dendam atau masalah apapun dengan Anda. Saya tidak mengerti mengapa sebelumnya Komandan Qian membawa pergi Tuan Li, dan sekarang malah menculik Maoru. Sebenarnya apa tujuan Anda? Tuan Duan. Pemilihan katamu itu kurang tepat. Meskipun saya hanyalah seorang militer biasa, tapi saya juga bukan orang kasar yang tidak tahu aturan. Saya datang untuk memohon. Terserah Komandan Qian mau bicara apa saja, tapi saya punya satu permohonan. Tolong lepaskan Maoru, biarkan dia hidup. Saya masuk tentara sejak umur 16 tahun, sudah melanglang buana, entah berapa banyak pertempuran yang saya lalui. Entah berapa kali saya merangkak keluar dari tumpukan mayat. Bahkan berulang kali lolos dari cengkeraman maut. Orang dengan latar belakang seperti Anda, Tuan Duan, sepertinya belum pernah merasakan hujan peluru. Ya, jika bom meledak di dekat kita, kalau beruntung, Anda cuma luka gores. Tapi kalau sial, kepala dan tubuh Anda akan terpisah. Tuan Duan, Maoru ada di sana. Bawa saja dia pergi. Mengantar adik ribuan mil menyisakan pilu mendalam, pilu mendalam. Hanya menyesali sang pahlawan yang tak berperasaan, menyia-nyiakan ketulusan hati wanita ini.
Tuan Muda Duan. Aduh. Tuan Duan. Ternyata benar, pahlawan pun tak berdaya di hadapan wanita cantik. Peluru sebelumnya meleset. Peluru berikutnya. Belum tentu meleset lagi. Jangan. Tuan Muda Duan bagaimanapun juga adalah orang terpandang di kota ini. Apa Anda tidak takut dihukum jika melakukan ini? Hukuman. Di zaman seperti sekarang ini, aturan apa lagi yang berlaku? Dengar baik-baik. Duan Kingsong dari Paviliun Ting Feng menyusup ke kediaman pribadi, dan langsung saya eksekusi di tempat. Jangan. Ini sertifikat tanah Paviliun Ting Feng. Lepaskan Maoru. Paviliun Ting Feng akan menjadi milikmu. Bos Duan rela demi seorang wanita melepaskan Paviliun Ting Feng. Aku hanya ingin memastikan Maoru aman. Apa kata-katamu bisa dipercaya? Aku, Duan, selalu menepati janji. Besok, datanglah ke Paviliun Ting Feng untuk menandatangani kontrak. Tiada jodoh di batu tiga kehidupan. Para pahlawan dari 4 penjuru dunia meremehkan ketenaran semu. Aku masih punya satu permohonan lagi. Biarkan Maoru menyelesaikan pertunjukan untuk mengenang sang guru. Hanya masalah sepele, tidak perlu sungkan. Begitu banyak penyesalan. Yang kusesali hanyalah ketidakpedulian sang pahlawan yang menyia-nyiakan ketulusan hatiku. Tuan Duan. Aku datang terlambat. Aduh, Tuan Duan, sebelah sini, sebelah sini. Hati-hati. Pelan-pelan. Dokter Kiyu sudah datang. Cepat, dokter. Buka bajunya dulu. Dokter. Tunggu. Apa yang mau Anda lakukan? Harap keluar dulu. Kak Maoru, ayo kita keluar dulu. Dokter. Bagaimana keadaannya? Biarkan Tuan Duan istirahat dulu. Ah, terima kasih, Dokter Kiyu. Terima kasih banyak. Terima kasih, dokter. Biarkan dia masuk. Ayo, mari kita pergi. Tuan Duan. Ini semua salahku. Seharusnya aku mendengarkanmu, dan tidak memaksakan diri untuk tampil saat itu. Jika tidak, aku tidak akan ditangkap oleh Qian. Dan kau juga tidak akan terluka seperti ini. Maoru. Sebelum aku datang menyelamatkanmu, aku sudah memikirkan segalanya. Aku sudah berjanji kepada Tuan Li untuk melindungimu sepenuhnya. Sekarang, aku hanya menepati janji itu. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau menyesal. Tuan Muda Duan, Anda telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanku. Budi baikmu hari ini tidak akan pernah Maoru lupakan seumur hidup. Aku juga akan membalas semua kebaikan ini, termasuk utang budi guruku kepadamu. Maoru. Bahkan jika Tuan Li tidak pernah memintanya, setiap kali kamu berada dalam kesulitan, aku pasti akan menyelamatkanmu,
bahkan sampai ribuan atau puluhan ribu kali. Aku, Duan Kingsong, melakukan semua ini dengan tulus dan rela. Mengapa? Mengapa Anda rela berkorban sampai seperti ini? Demi orang luar yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Sejak pertama kali kamu datang ke Pavilion Tingfeng, aku selalu melihatmu berlatih menyanyi dari pagi buta dan berlatih fisik hingga larut malam. Melihatmu begitu lelah demi persiapan tampil di panggung. Aku sering sekali berdiri di aula depan ini, membayangkan betapa indahnya penampilanmu nanti. Sampai pada hari ketika Tuan Li ditangkap. Melihatmu menyanyikan Jingniang mengantar kakak di atas panggung. Sejak saat itu, aku selalu berpikir, seandainya aku bisa menjadi seperti Kaisar Zhao Kuangyin, yang selalu melindungimu dan menjagamu tetap aman. Betapa beruntung dan bahagianya diriku. Karena itulah, muncul keinginan dalam hatiku untuk bersamamu, dan menghabiskan sisa hidup kita di gedung teater ini. Dengan begitu, aku, Duan Kingsong, merasa kehadiranku di dunia ini tidaklah sia-sia. Namun, melihatmu yang selalu diam dan tak pernah menyapaku. Aku tidak pernah berani mengungkapkan isi hatiku. Tuan Muda Duan. Perasaanmu itu. Maoru. Sebenarnya sudah lama mengetahuinya. Hanya saja. Aku hanyalah gadis kecil tak berpengalaman yang belum pernah tampil di panggung. Mana berani aku bersikap lancang. Karena jika sampai begitu, aku merasa seolah Anda merasa seolah nyonya rumah dari keluarga Duan ini. Maoru tidak berani. Cepat, biarkan aku masuk. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Kak Maoru dan Tuan Muda Duan. Kan sudah kubilang, kamu ini benar-benar tidak peka. Aku. Di mana mereka sekarang? Aku tidak melihat apa-apa kok. Itu. Wah. Benar-benar berpura-pura tidak melihat, ya. Tenang saja, aku tidak akan menghilang kok. Tadi. Apa ada yang masuk? Berita Sela. Song Maoru, primadona baru opera Dian. Manggung terus-menerus selama 28 hari. Menggemparkan seluruh kota Kunming. Hari ini adalah hari pertama pertunjukan. Berita Sela, berita Sela. Hei, apa tiket untuk hari ini masih ada? Aku bayar lebih, aku bayar lebih. Memangnya siapa saja sih yang datang menonton pertunjukan ini? Para pejabat dan orang-orang terpandang di kota. Bahkan kalau kau memberiku sebongkah emas sekarang, tiketnya sudah habis. Sana, pergi. Hei, jangan dorong-dorongan. Hei, jangan buru-buru. Bukankah kamu sudah berjanji akan memberikan Pavilion Tingfeng kepadaku? Tapi kenapa setelah Pavilion Tingfeng didapatkan, kamu masih membiarkan bocah kemarin sore bernama Song Maoru itu tampil bernyanyi? Cepat berikan penjelasan padaku. Penjelasan. Memangnya penjelasan apa yang harus kuberikan padamu? Tuan Qian, aku telah melayanimu siang dan malam dengan sepenuh hati. Bukankah semua itu demi Pavilion Tingfeng ini? Bukankah demi menjadi primadona di Pavilion Tingfeng? Kalau tidak, kau pikir kau ini siapa? Perempuan jalang. Aku sudah membiayai dan memanjakanmu, mempromosikanmu agar menjadi primadona. Itu karena aku membutuhkanmu. Bukankah kamu sangat ingin tampil bernyanyi? Hah? Bukannya kamu ingin jadi bintang panggung? Pakai. Nyanyikan untukku.
bagai naga melingkar yang gagah perkasa. Menjadikanmu bintang utama di pavilion Tingfeng. Itu hanya agar Song Maoru terdesak dan datang memohon perlindungan padaku. Sekarang pavilion Tingfeng sudah jadi milikku. Tentu saja, Song Maoru juga milikku. Jika dibandingkan dengannya, kamu ini sama sekali bukan apa-apa. Para pahlawan dunia mengabaikan nama kosong. Mengantar sang adik ribuan mil meninggalkan banyak penyesalan. Kau saja yang tidak berguna. Bahkan membunuh Song Maoru saja tidak becus. Kau sebenarnya tidak pernah berniat membunuhnya. Jangan pikir aku tidak tahu. Begitu Song Maoru masuk ke dalam kediaman Qian, orang pertama yang akan kau habisi adalah aku. Ayo, pukul aku. Kenapa kau diam saja? Bintang panggung paling terkenal di kota ini. Selamanya hanya boleh aku, Zhao Jingxiu. Menyesal telah mengangkat saudara dan mengikat janji. Yang ku benci, yang paling ku benci. Bersujud dan membakar dupa di kuil Sun King tidaklah mengapa. Siapa sangka? Nenek tidak membohongiku. Dia memang benar-benar primadona dari Kunming. Ternyata di zaman ini, Benar-benar ada begitu banyak orang yang menonton opera Diannya. Kak Tingbai, apa maksud ucapanmu itu? Memangnya di zaman kapan yang tidak ada orang menonton opera Dian? Di zaman kapanpun, pasti akan selalu ada orang yang menonton opera Dian. Pasti akan selalu begitu. Bagus, 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 bagus. Nyanyian yang sangat indah. Bagus, bagus, bagus. Benar-benar luar biasa nyanyianmu. Bagus, bagus. Siapa kamu? Bahkan aku saja tidak kau kenali. Jika dilihat dari silsilah perguruan, aku ini seangkatan dengan gurumu. Bagaimana bisa kamu merebut posisiku? Tuan Zhao, petuah guru. Pertunjukan ini tidak membedakan kawan atau lawan. Semuanya dinyanyikan untuk para penonton. Jika Anda bersedia, Anda bisa langsung naik ke panggung. Kenapa? Setelah sekian lama menjadi bintang, kamu benar-benar mengira dirimu adalah seorang bintang sejati. Bicara memang mudah bagimu. Aku sudah menyanyi opera selama bertahun-tahun. Kenapa begitu kamu naik ke panggung? Di mata semua orang hanya ada dirimu. Panggung ini hanya sebesar ini. Terlalu sempit untuk dua pemeran utama. Bagaimana mungkin kamu rela menyerahkannya kepadaku? Tuan Zhao, saling berebut seperti ini. Apakah Anda tidak lelah? Dalam seni tiada yang nomor satu. Dalam bela diri tiada yang nomor dua. Panggung opera ini begitu luas. Siapapun yang ingin naik pentas, seharusnya kita sambut dengan baik. Lahir di zaman yang kacau ini. Maoru,
Sangat bersyukur atas kebaikan Tuan Muda Duan yang telah menampung saya. Tiada yang bisa saya berikan sebagai balas budi, selain naik ke panggung untuk membalasnya. Tuan Zhao. Maoru. Tidak pernah sekalipun berniat bersaing dengan Anda. Tuan Zhao, mengapa bisa begini? Adu mulut di gedung opera memang tidak bisa dihindari. Tapi mengapa sampai harus merenggut nyawa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Duan. Saya tidak mengerti. Kenapa Anda selalu memandang sebelah mata pada saya? Tuan Zhao, Anda salah. Saya tidak pernah memandang sebelah mata pada Anda. Dalam hal opera Yunan, Anda sama seperti Tuan Li, sama-sama seorang maestro, panutan agung bagi semua orang. Saya sangat menghormati Anda. Tapi hanya sebatas itu saja. Sebagai pelakon opera, peran Anda harusnya diselesaikan di atas panggung, bukan malah dibawa keluar panggung. Sering kali, pikiran Anda terlalu banyak dipenuhi pamrih. Terlalu banyak pamrih. Sejak lahir nasibku tidak seberuntung Song Maoru, yang memiliki seorang guru yang menyayanginya melebihi nyawanya sendiri, dan memiliki kalian semua. Jika aku tidak memiliki pamrih itu, aku rasa aku tidak akan pernah bisa berdiri di panggung ini, dan mungkin aku tidak akan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Hak apa yang kalian miliki untuk menghakimiku? Jalan yang kutempuh untuk bisa naik ke panggung penuh dengan kepedihan, darah, dan air mata. Kalian semua tidak akan pernah mengerti. Tuan Zhao. Hati-hati. Saya memang belum lama berada di sini. Tapi sejak kecil saya tumbuh besar mendengar nenek menyanyi opera. Baru sekarang saya menyadari betapa opera Dian sangat berarti bagi nenek, dan juga bagi Anda. Panggungnya ada di sebelah sana. Pergilah. Semua orang sudah menunggu Anda. Sudah dimulai. Iya, mereka datang, mereka datang. Itu dia datang, itu dia. Loh, itu bukan Tuan Song. Pertunjukannya sudah dimulai. Siapa dia? Itu bukan Tuan Song. Sepertinya ini ada hubungannya dengan masalah antara Tuan Zhao dan Tuan Song. Bukannya itu Tuan Zhao? Hah? Kenapa Tuan Zhao yang tampil? Ini pementasan Tuan Zhao. Kenapa sebelumnya tidak ada pemberitahuan? Ya. Mengantar sang adik sejauh 1000 mil, menyisakan kepiluan mendalam kepiluan yang teramat mendalam. Ku sesali sang pahlawan yang tak berperasaan, menyia-nyiakan cinta suciku. Keabadian langit dan bumi pun ada kalanya kan berakhir. Namun penyesalan ini kan terus membekas sepanjang masa. Ada darah. Cepat lari. Ada pembunuhan.
Pertunjukan sudah dimulai. Dan tidak boleh berhenti. Kamu harus terus bernyanyi menggantikanku. Serahkan Kak Maoru kepadaku. Tingbai. Ingat. Pertunjukannya tidak boleh berhenti. Mengantar adik ribuan mil menyisakan begitu banyak penyesalan, begitu banyak penyesalan. Ku sesali sang pahlawan yang tak berperasaan, menyia-nyiakan cinta suciku. Namun penyesalan ini kan terus membekas sepanjang masa. Kabar kilat, kabar kilat. Tiongkok baru telah berdiri. Sisa-sisa kekuatan Panglima Perang telah sepenuhnya dibasmi. Kabar kilat, kabar kilat. Tiongkok baru telah berdiri. Sisa-sisa kekuatan Panglima Perang telah sepenuhnya dibasmi. Begitu banyak penyesalan. Bagaikan seekor burung lark. Kak Tingbai. Katakan padaku, seandainya kita lahir di zaman tanpa peperangan dan tanpa penderitaan, Tuan Shao juga tidak akan bernasib seperti ini, kan? Ya. Ini. Nenek. Aku pasti bisa melakukannya. Pertunjukannya tidak boleh berhenti. Hei, hei. Sama sekali tidak direvisi sesuai konsep. Benar sekali, ada apa sih sebenarnya? Maaf, bos, aku tidak mau merevisinya lagi. Xiao Bai, kamu sudah datang. Ah, guru. Terima kasih banyak sudah menyediakan tempat sebagus ini, agar murid-murid kami bisa belajar dan merasakan langsung pesona opera Dian. Ah, sudah semestinya, kok.
Oh ya, sebentar lagi nenekku mau ke sini. Kamu mau tinggal sebentar untuk menonton bersama. Beliau itu Guru Song, primadona terkenal di dunia opera Dian. Beliau juga tipe orang yang menolak tua. Setiap hari, kalau tidak mampir ke gedung opera ini, beliau pasti merasa ada yang kurang. Guru Song, Anda sudah datang. Nenek. Nah, mereka ini, semuanya pencinta opera Dian. Yang di sebelah sana itu dosen dari Akademi Opera. Lalu beberapa orang itu, adalah teman-teman dari Asia Tenggara. Mereka semua murid-muridnya Zizi. Selamat datang, semuanya. Selamat datang, Guru Song. Nenek. Bagaimana kalau naik ke panggung, dan bernyanyi sedikit untuk mereka? Boleh juga. Hore, mari kita sambut. Ayo, semuanya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Wah, mantap. Silakan naik, Nek.